Hai, selamat datang di channel ini dalam segmen Nardu, Narasi Hindu. Kali ini saya akan membahas tentang Dewi Kunti dan kelahiran Karna. Selamat mendengarkan. Sura, kakek Sri Krishna, adalah keturunan terhormat Wangsa Yadawa. Putrinya Prita terkenal berkat kecantikan dan kebaikan budinya. Karena sepupunya Kunti Boja tidak memiliki anak, Sura memberikan Prita untuk dijadikan anak angkat. Sejak saat itulah, Prita dikenal sebagai Dewi Kunti, mengikuti nama ayah angkatnya. Ketika Dewi Kunti masih kecil, Resi Durwasa tinggal cukup lama di rumah ayah angkatnya. Dewi Kunti melayani Resi itu dengan penuh perhatian, kesabaran, dan bakti. Resi Durwasa sangat senang dengan sikap Dewi Kunti yang penuh perhatian, sehingga ia menghadiahkan mantra sakti kepada putri kecil itu. Katanya, "Dengan mantra ini, engkau bisa memanggil seorang dewa, siapapun dia. Ia akan muncul di hadapanmu dan memberimu seorang anak yang mempunyai keagungan sepertinya." Resi Durwasa menghadiahi putri kecil mantra sakti itu karena ia dengan kekuatan yoganya bisa meramalkan bahwa kelak putri itu akan mengalami nasib buruk dengan suaminya. Karena sangat ingin tahu, suatu hari dia mencoba mantra sakti itu. Dia mengucapkan mantra dan memanggil Batara Surya yang sedang memancarkan cahayanya dari kahyangan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap tertutup awan. Kemudian dari balik awan, muncullah Batara Surya di hadapan Dewi Kunti yang cantik jelita. Dewa itu menatap dengan pandangan takjub dan penuh gairah. Dewi Kunti yang terpesona oleh kekuatan gaib dan kewibawaan tamu agungnya bertanya, "Siapakah yang mulia?" Batara Surya menjawab, "Wahai putri yang cantik, akulah Dewa Matahari. Engkau memanggilku dengan kekuatan mantra pemberi anak yang engkau ucapkan." Kunti sangat terkejut dan berkata, "Hamba seorang gadis yang belum menikah dan masih tergantung pada ayah hamba. Hamba belum siap untuk jadi ibu dan belum menginginkan seorang anak. Hamba hanya ingin mencoba kesaktian mantra yang diberikan Resi Durwasa. Hamba mohon yang mulia kembali ke kahyangan. Maafkan kebodohanku." Namun demikian, Batara Surya tidak dapat kembali ke kahyangan karena kekuatan gaib mantra itu. Dewi Kunti sangat cemas jika dia hamil karena dia belum menikah. Dia takut nanti dia akan dicemooh di seluruh dunia. Batara Surya menenangkan putri itu. Katanya, "Tidak akan ada yang mencemoohmu. Setelah melahirkan putraku, engkau akan kembali perawan." Akhirnya, Kunti mengandung berkat Batara Surya yang memberikan cahaya dan kehidupan di seluruh muka bumi. Tidak seperti manusia biasa yang butuh waktu 9 bulan, kelahiran yang bersifat ketuhanan ini terjadi seketika itu juga. Kunti melahirkan Karna yang lahir lengkap dengan seperangkat senjata perang yang suci dan hiasan telinga. Anak itu cemerlang dan tampan seperti Dewa Matahari. Kelak, ia akan menjadi salah satu pahlawan besar dunia. Dan memang benar, berkat mantra Batara Surya setelah melahirkan, Dewi Kunti menjadi perawan suci kembali. Kunti kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan dengan anak itu. Untuk menghindari rasa malu, Kunti menaruh anak itu ke dalam kotak yang tertutup rapat dan menghanyutkannya di sungai. Kebetulan seorang saskreta yang tidak punya anak melihat kotak yang terhanyut arus sungai itu. Ia mengambil kotak itu dan membukanya. Ia sangat terkejut dan gembira ketika mendapati seorang bayi yang tampan di kotak itu. Ia segera menyerahkannya kepada istrinya. Sang istri menerimanya dengan kasih ibu yang melimpah. Demikianlah Karna, putra Batara Surya, diasuh dan dibesarkan sebagai anak keluarga Sais Kereta Kuda.
Ketika tiba waktunya Dewi Kunti menikah, Raja Kuntiboja mengundang semua putra mahkota kerajaan-kerajaan sekitar untuk mengikuti sayembara untuk menjadi suami putri angkatnya. Banyak orang yang mengikuti sayembara karena Kunti terkenal sebagai putri yang cantik dan baik budi. Akhirnya, Kunti mengalungkan karangan bunga tanda kemenangan di leher Raja Pandu. Pandu adalah keturunan Barata yang cemerlang. Keluhuran pribadinya mengungguli semua putra mahkota yang mengikuti sayembara. Setelah itu, Kunti mengikuti suaminya kembali ke Hastinapura. Karena nasihat Bhisma dan sesuai adat kebiasaan zaman itu, Raja Pandu mengambil Dewi Mantri, saudari Raja Madras, menjadi istri kedua. Zaman dulu, raja memiliki 2 atau 3 istri untuk memastikan kelangsungan keturunannya dan tidak sekedar untuk memenuhi dorongan gairah seksual. Begitulah kisah Dewi Kunti, ibu dari Panca Pandawa. Itulah tadi jalan ceritanya. Jika ingin mengetahui lebih banyak cerita, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi kapan aku update video baru. Dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih telah mendengarkan.